bahasa Inggris ya yang sudah kita pelajari. Misalnya kalau baru bangun pagi ucapkan good morning mom, good morning father, good morning everybody. Bisa? Bisa. Oke, jadi juga sudah bisa juga bertanya kepada orang tuanya dengan menggunakan bahasa Inggris, menanyakan kabar dengan kata how are you. Oke, nah semua siap untuk belajar pagi ini? Siap, Bunda. Semangat? Semangat, Bunda. Oke, kita tes dulu. Kalau memang semangat, kita mau tes. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan Kasper. Aku hebat. Aku pintar. Tampil beda. Gaya ayam jantan berkokok. Gaya bebek. Kuek, 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 kuek. Gaya suara anjing bagaimana ya? Go, go, go. Suara kucing. Meow. Iya, ada kucing belakang Bunda. Suara harimau. Wah. Oke, tepuk tangan. Wah, jadi sekarang sudah hari ketiga kita belajar dengan tema Binatang. dan subtemanya adalah Binatang darat. wah, anak-anaknya Bunda di rumah sudah kenal semua mana yang disebut dengan binatang darat? Sudah, Bunda. Contohnya apa? Anjing, kucing, ayam, kerbau, singa, Singa, kelinci, gajah, semut, dan masih banyak lagi ya. Ya, Iya, Bunda. jadi bisa diulang di rumah cari tahu binatang apa semua sih yang binatang yang ada di darat. Bisa ya? Bisa, Bunda. Oke, kalau nasihatnya masih ingat minggu ini? Masih, Bunda. Iya, nasihatnya adalah harus menyayangi Binatang. Karena binatang itu ciptaan siapa? Tuhan. Tuhan, ciptaan Tuhan. Kita manusia ciptaan Tuhan. Semua binatang adalah ciptaan Tuhan. Kalau manusia saling Menyayangi kalau kita dengan binatang itu harus menyayangi binatang. Tidak ditendang, tidak disiksa, tidak dipukul. Apalagi ya? Dilempar. Lempar, ya bisa dia lempar binatang. Wah, kasihan ya. Padahal mereka juga ciptaan Tuhan. Yang sesama manusia, sesama ciptaan Tuhan, kita harus saling menyayangi. Nah, ayat hafalan kita minggu ini dari Mazmur 150 ayat 6. Biarlah Segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Oke, kita ulangi sambil melompat ya. Kalau kata haleluya, semuanya Lompat. Kita ulangi. Mazmur 150 ayat 6. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yesaya 43 ayat 4a. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ya, sudah banyak ayat hafalan kita yang sudah dipelajari. Jadi tugasnya di rumah nanti bisa ya divideokan sambil mengucapkan ayat Hafalan. Oke, nah sekarang kita akan masuk dalam materi kita yang pertama. Namun sebelumnya kita masuk dalam games dulu ya. Yeay. Kita main games semut dan gajah. Gajah. Kalau Bunda katakan semut, berarti semutnya Kecil. kecil. Kalau gajah besar. Siap? Siap, Bunda. Oke, semut gajah kucing. Tidak ada kucing ya. Boleh bersuara ya? Bisa? Bisa. Oke, semut gajah gajah. Besar. Gajah semut
Belajar. Oke, nah sekarang Bunda mau bertanya dulu nih. Tadi kan kita sudah main games semut dengan gajah. Nah, yang lebih kecil itu adalah Semut. yang besar adalah Gajah. Sekarang Bunda bertanya, mana yang lebih kuat? Semut atau gajah? Gajah. Gajah? Iya, kan badannya besar. Badannya besar. Iya. Kalau semut Kecil. kecil. Nah, mau dengarkan ceritanya Bunda? Mau. Oke, semuanya tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Fokus ke siapa? Bunda Seri. Oke, nah Bunda akan bercerita pada zaman dahulu ada seekor gajah yang sedang jalan-jalan di hutan. Wah, ketika gajah ini jalan-jalan di hutan, tiba-tiba dia melihat, ada semut. Wah, dia melihat semut. Dia bertemu dengan semut. Kemudian gajah ini bercakap-cakap dengan semut. Apa yang dipercakapkan? Wah, ternyata gajah menantang semut. Dia mau menantang semut, dia mau melihat mana yang lebih hebat, gajah atau semut. Wah, dengan tanpa ragu-ragu, semut pun menerima tantangan dari gajah. Wah, akhirnya tibalah mereka melakukan tantangan itu. Wah, semut dan gajah akan bertarung. Wah, bagaimana caranya ya? Semut kan kecil, gajah kan besar. Wah, mereka kemudian bertarung. Si gajah ini menginjak terus si semut. Ketika dilihat, loh, kok semutnya tidak mati ya? Wah, dia heran. Loh, kenapa semutnya sudah diinjak-injak? Padahal gajah itu besar. Kenapa injak-injak semut tidak meninggal? Wah, dengan sombongnya sekali ya. Lah, kok ini semut tidak mati ya? Padahal saya yang lebih hebat, badan saya yang besar. Dia injak-injak lagi semutnya, tapi tidak mati. Kemudian apa yang terjadi? Anak-anaknya Bunda di rumah, semut itu masuk ke dalam telinga gajah. Wah, semut masuk dalam telinga gajah. Ketika semut masuk dalam telinga gajah, gajah pun terganggu. Aduh. Wah, semutnya sudah masuk ke dalam telinga gajah. Wah, akhirnya gajahnya pun jatuh dan mengatakan kepada si semut, "Aku minta maaf semut. Ternyata tidak selamanya yang badannya besar itu yang lebih kuat. Tetapi yang kecil juga pasti lebih bisa kuat juga." Wah, akhirnya si gajahnya menyerah dan minta maaf kepada semut karena dia sudah menganggap semut itu kecil dan menganggap semut itu lemah, bisa saja meninggal karena diinjak oleh gajah. Tapi kenyataannya gajah menang. Dan tadi Bunda katakan bahwa si gajah itu akhirnya menyesal. Dia menangis karena sangat terganggu dengan semut yang sudah masuk ke dalam telinganya. Wah, akhirnya tadi Bunda katakan bahwa si gajah minta maaf kepada semut. Nah, sekarang Bunda bertanya kepada anak-anaknya Bunda di rumah. Kira-kira dalam cerita kita hari ini, semut dengan gajah, kira-kira apa ya pesan yang kita boleh bisa dengarkan dalam pesan ini?
Tidak Apa ya? boleh sombong. Betul sekali, tidak boleh Sombong. sombong. Meski kita pun sudah pintar, badan kita besar, kita bisa melakukan segala sesuatu yang kita bisa inginkan. Kita apa ya lagi ya? Pokoknya merasa bisa ya. Tidak boleh sombong. Harus tetap rendah hati. Karena tidak semua orang itu bisa melakukan segala sesuatu. Tidak semua orang itu bisa sehebat yang kita inginkan. Karena ingat, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita mempunyai kemampuan, keunikan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita harus mensyukuri apa yang kita miliki dan tidak boleh sombong. Jadi bisa diingat pesannya Bunda. Bisa Bunda. Manusia atau kita ciptaan Tuhan tidak boleh Sombong. Iya, demikian cerita kita hari ini tentang semut dan Gajah. Sekarang kita akan lanjut ke materi yang kedua. Kita akan belajar dari buku yang akan dibawakan oleh Bunda. Siapa ya? Bunda siapa? Ayo. Apa ya? Bunda Yurlen. Halo. Iya, Bunda Yurlen sudah muncul. Silakan Bunda Yurlen. Oke, halo anak-anak. Hai Bunda. Oke, saat ini kita akan belajar dari buku kreativitas. Silakan ambil bukunya, buku kreativitas. Sudah semua? Sudah Bunda. Oke, sekarang buka bukunya halaman 17. Wow, gambar apa ini? Kelinci. Pintar sekali gambar kelinci. Kelinci. Nah, kira-kira siapa yang pelihara kelinci di rumah? Tidak ada. Bunda tidak ada. Oh, ternyata bunda-bunda tidak ada yang pelihara kelinci. Iya. Tapi pasti ada anak-anaknya bunda di rumah yang pelihara kelinci. Nah, kira-kira kelinci itu menyeramkan atau imut sekali? Imut Bunda, sangat menggemaskan. Iya, kelinci itu bukan ya menyeramkan, tapi dia sangat menggemaskan, sangat imut ya kita lihat. Nah, kira-kira menurut kalian kelinci itu makan apa? Makan wortel. Makan wortel, makan apa? Sayur. Iya, makan sayur-sayuran. Tapi dia suka sekali makan wortel. Nah, kalau dia berjalan bagaimana? Lompat-lompat Bunda. Lompat-lompat bagaimana? Ci. Ya, oke. Nah, di sini ada gambar apa? Kelinci. Tugas kita adalah kita akan merobek-robek kapas dan menempelkannya di tubuh kelinci ini. Nah, Bunda sudah siapkan kapas yang sudah dicabik-cabik, dirobek-robek begini. Kemudian Bunda akan lem, taruh lem di bagian tubuhnya kelinci. Kemudian Bunda akan tempel kapas seperti ini. Nah, anggap kapas ini adalah bulunya, bulu kelinci. Bisa diwarnai Bunda ya. Nah, Bisa dipakai iya. finger paint. Nah, kalian juga bisa mewarnainya dengan menggunakan finger painting. Bisa? Bisa Bunda. Oke, nanti kalian lanjutkan ya. Kemudian kalau selesai kalian tempel-tempel kapasnya, kalian menebalkan huruf yang belum tebal. Di sini ada tulisan kelinci. Apa? Kelinci. Pintar sekali, kelinci. Nah, ada huruf E, I, dan I yang belum ditebalkan. Jadi nanti kalian menebalkan. Bisa? Bisa Bunda. Oke, pintar sekali. Nah, kalau sudah selesai di halaman 17, silakan kalian buka halaman berikutnya. Wow. Gambar apa ini? Kura-kura Bunda ya. Gambar? Kura-kura. Pintar sekali, gambar kura-kura. Nah, kura-kuranya memiliki apa ya? Yang empat? Kaki. Pintar sekali, mempunyai kaki Empat. empat.
Nah, kira-kira yang di belakangnya itu yang berat, sepertinya berat-berat itu dia apanya ya? Apanya Bunda ya? Ini adalah tempurungnya tempurung. atau cangkangnya. Nah, kira-kira kalau tidur kura-kuranya bagaimana ya? Apakah kepalanya terus keluar begini atau masuk ke dalam cangkangnya? Masuk Bunda. Oh, ternyata kalau tidur kepala kura-kuranya masuk ke dalam cangkang. Nah, terus kalau kura-kura itu melahirkan atau bertelur? Bertelur. Pintar sekali. Nah, kura-kura itu bertelur ya. Cara berkembang biaknya itu bertelur. Nah, di sini kan ada gambar kura-kura. Tugasnya adalah kita akan menjobek kertas berwarna hijau, kemudian kita tempelkan di tempurungnya kura-kura. Jadi Bunda lem begini, kemudian Bunda akan tempelkan. Jadi seperti kolase ya, kita membuat kolase. Nah, dibuat seperti ini ya, sampai nanti penuh ya. Dan kalian bisa mewarnai kepalanya dan kakinya dan ekornya. Bisa, Nak? Bisa Bunda. Bisa? Bisa. Oke, sekarang kita masuk. Kalau selesai, kita akan mengerjakan di halaman 20 yang akan dibawakan oleh Bunda Seri. Silakan Bunda Seri. Oke. Hai, kembali lagi nih. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Ini masih baru ada badannya. Ada kepalanya. Suaranya bagaimana Bunda Evelyn? Wow. Wah, kira-kira apa ya? Binatang apa namanya? Singa. Wah, singanya belum ada kepalanya. Nah, tugasnya sekarang kita akan membuat kepala singa dari apa ini? Kertas origami. Boleh menggunakan warna kuning atau terserah mau pilih warna apa ya. Yang penting kertas origami. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada cara-cara langkah-langkah untuk membuat kepala singa sampai menjadi seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Sekarang lihat Bunda ya. Nah, kertas origaminya ini berbentuk segi empat. Nah, sekarang kita akan melipat menjadi segitiga. Kita tarik dari ujung sini ke ujung bawah ya. Kita temukan seperti ini. Kemudian kita tekan. Nih, berbentuk apa ini? Segitiga. Nah, sekarang yang ujung sini kita tarik ke ujung sini lagi. Ini. Lihat. Kemudian kita tekan supaya kertasnya rapi. Nih, yang satunya lagi kita tarik ke atas. Bentuknya segitiga ya, segi empat ya. Iya Bunda. Cip. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini kita balik. Kita yang ujung ini kita tarik sedikit ke atas, setengah aja ya, setengah saja. Nih. Ini seperti ini. Satu lagi kita tarik, kita tekan dulu. Oke, nah seperti ini. Setelah itu kita tarik sedikit lagi yang ujung ini. Kan ini double ya, ada dua di sini kertasnya. Kita angkat sedikit. Kita angkat, tarik ke atas. Nih, udah jadi. Baru kita lipat lagi ke bawah. Oke, lipat lagi sedikit ke bawah ya. Nah, jadi seperti ini. Bunda kasih rapi sedikit ya supaya lebih cantik.
cantik. Begini. Nah, setelah seperti ini, oh sorry, terbalik ya. Di sini ya, kita balik seperti ini. Oke. Dan ini terbalik ya. Sekarang kita balik. Kita lipat seperti yang tadi. Jadi yang di sini yang depannya. Nah, sekarang belum lengkap ya, belum ada matanya. Sekarang kita akan gambar matanya menggunakan spidol ya, supaya lebih kentara. Kita buat matanya bulat. Satu lagi. Kemudian kita buat kumisnya begini lagi. Jadi seperti ini. Kemudian mulutnya lagi ya. Aduh sorry. Nah, ini kurang rapi. Oke, bisa Bunda. sudah jadi ya. Jadi kita tempel ke bawah buku. Nih jadi seperti ini. Oke, bisa Bunda. kalau mau lebih bagus pakai warna orange, warna jingga ya. Twing, jadi deh. Nanti jangan lupa dilem ya. Kalau bisa lemnya yang agak kuat, agak kuat supaya kertasnya ini bisa lengket di bawah. Bisa Bunda. Oke deh, ya itu dia materi kita yang kedua dari buku kreativitas. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga yang akan dibawakan oleh Bunda Weni. Silakan Bunda Weni. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke materi kita yang kedua, ketiga. Nah, coba lihat di sini Bunda ada. Siapa tahu ini apa? Telur. Iya, telur. Nah, ini sudah telurnya sudah masak ya. Bunda tadi sudah rebus telurnya. Nah, siapa yang mau tahu kita mau buat apa dengan telurnya? Dikupas. Apakah kita mau pecahkan? Tidak. Tidak. Apakah kita mau pakai lempar? Tidak, Bunda. Ya, terus kita mau buat apa telurnya? Oh, telurnya dimakan. Oh, dimakan. Langsung dimakan seperti ini? Tidak, Bunda. Tapi Harus dikupas dulu. oke, nah sekarang kita akan belajar mengupas telur ya tanpa dibantu sebelum makan. Siapa yang suka makan telur? Saya. Apalagi telur rebus seperti ini ya, oh enak sekali. Nah, sekarang kita akan belajar mengupas telurnya. Bisa sendiri ya. Nanti belajar di rumah tanpa dibantu oleh orang tua. Dan telurnya harus telur yang sudah direbus. Jangan sampai mengupas telur yang belum direbus telurnya ya. Bisa-bisa pecah nanti telurnya. Oke, nah caranya seperti ini ya. Kita tumbuk-tumbuk seperti ini. Nah, Diremas. diremas seperti ini. Aduh, udah tidak kuat. Wah. Ya, bisa ya. Bisa. Ternyata telurnya bisa diremas langsung pecah. Wow. Nah, sudah itu setelah pecah seperti ini kita kupas telurnya. Oh, kita kupas telurnya ya. Ada yang sudah terlepas dari telurnya. Jadi harus hati-hati ya mengupas telurnya. Bagi dong Bunda. Ini belum selesai dikupas Bunda. Enaknya telur. Enak ya. Bunda suka makan telur? Suka dong. Wow. Kan telurnya sehat. Anak-anak pasti di rumah suka makan telur Bunda ya. Iya, pasti suka makan telur.
telur dadar. Iya, ada telur rebus. Ini telur rebus ya. Ada telur dadar. Ada telur apa lagi ya yang disuka biasa? Mata sapi. Oh, mata sapi. Apakah telurnya seperti matanya sapi? Tidak. Oh iya, nah sudah hampir selesai. Ih, tidak bagus jadinya Bunda. Nah, sudah deh. Ternyata warnanya warna warna putih dan dalamnya warna kuning. Nah, setelah dikupas nanti telurnya bisa langsung dimakan. Enak sekali, apalagi pagi-pagi makan telur rebus ya. Bisa untuk menyehatkan badan. Iya. Oke, bisa ya? Bisa Bunda. Oke, nanti kalau ngupas telur bisa di video ya, atau di foto sama orang tua dan dikirimkan ke Bunda. Bunda. Oke, nanti kalau sudah nanti Bunda Novi yang makan telurnya ya. Oke, nah itu dia materi kita yang ketiga dan kita akan lanjut ke materi kita yang selanjutnya. Siapa yang mau tuh kita mau buat apa lagi? Ada deh. Ada Kita mau belajar apa lagi? Mau tahu? Mau, Bunda. Kalau mau tahu kita tepuk semangat dulu biar tambah semangat yuk. Tepuk semangat. 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 Oke, Bunda mau makan telurnya dulu ya sambil Bunda Novi menjelaskan materi yang keempat. Silakan Bunda Novi. Yeay. Hai anak-anak. Hai Bunda. Ya, anak-anak ternyata semangat sekali hari ini ya, karena tadi sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Bunda Seri tentang gajah dan semut. Kemudian juga tadi kita belajar di buku kreativitas. Dan tadi Bunda Weni juga sudah menyampaikan bagaimana cara mengupas telur dengan baik. Ya, nanti anak-anak minta tolong sama mamanya ya supaya telurnya direbus, kemudian belajar untuk mengupas telur tanpa dibantu oleh orang tua. Nah, saat ini kita akan masuk dalam materi kita yang keempat. Ya, ini adalah materi kita yang terakhir. Nah, kita akan membentuk binatang dari plastisin. Ya, nah di sini ada plastisinnya Bunda ya. Jadi nanti anak-anak di rumah membuat binatangnya sesuai dengan imajinasi. Jadi kalau misalnya anak-anak mau buat binatang anjing atau kerbau atau babi atau kucing atau ayam bisa ya. Jadi sesuai dengan imajinasi anak-anak di rumah. Oke, nanti boleh juga dibantu sama mamanya di rumah kalau tidak tahu ya, kalau belum bisa dibuat. Nah, saat ini Bunda akan membuat binatang kerbau ya. Nah, ini plastisinnya Bunda. Oke. Bunda akan buat Nah, kemudian Bunda akan buat tanduknya ya. Nah, jadi Bunda akan membuat binatang kerbau. Ya, kerbau itu ada tanduknya tidak? Ada. Kira-kira kalau kerbau itu besar atau kecil? Besar. Wow, iya ya. Kerbau itu besar. Nah, terus kerbau itu makanannya apa? Rumput. Iya, kerbau makanannya rumput. Nah, kira-kira kerbau ada berapa kakinya? 4. Ada 4. Nah, ini Bunda sudah pasang kakinya. Nah, nih kakinya ada 4. Setelah itu Bunda akan buat ekornya. Nah, jadi deh binatangnya Bunda. Nah, Bunda buat kerbau. Nah, nanti anak-anak di rumah boleh berimajinasi sendiri. Bisa membuat babi, bisa membuat ayam, bisa juga membuat anjing, atau bisa juga membuat kerbau seperti yang Bunda buat seperti ini. Bisa ya anak-anak? Bisa Bunda. Oke, jadi nanti jangan lupa di foto atau di videokan ya. Boleh minta tolong sama orang tuanya di rumah. Dan juga bisa juga nanti dibantu oleh orang tua di rumah. Oke anak-anak, itu materi kita yang
keempat. Oke deh. Silakan Bunda. Silakan Bunda. Kita akan mengakhiri materi kita hari ini. Oke anak-anak, jadi tadi kita buat apa saja? Mendengarkan Pertama, mendengarkan cerita dongeng. Dongengnya tentang apa? Gajah dan semut. Gajah dan semut. Terus akhir ceritanya bagaimana? Semutnya menang atau gajahnya yang menang? Semut. Oh, ternyata semut yang menang. Nah, ternyata badan yang besar tidak menjamin bahwa kita akan selalu menang. Makanya kita tidak boleh sombong. Sombong. Nah, yang kedua, materi yang kedua apa? Dari buku. Dari buku. Nah, tadi kreativitas. kita belajar dari buku kreativitas. Kita belajar dari buku kreativitas tadi dari hewan yang namanya kelinci, kemudian kura-kura dan juga Membuat kepala singa. membuat kepala singa. singa. Nah, setelah itu kita juga tadi belajar mengupas telur Telur. rebus. Setelah belajar mengupas telur rebus, kita belajar membuat binatang dari plastisin. Senang tidak anak-anak? Senang Bunda. Senang sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri video pembelajaran kita hari ini, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita 1 minggu ini. Dari mana? Mazmur 150 ayat 6. Sama-sama ucapkan. Mazmur. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita ulangi ya. Mazmur 150 ayat 6. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tepuk tangan Kasper. Aku hebat, aku pintar, tampil beda. Tangan Kasper. Taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Afirmasi. Big vision, stay humble, never give up. Oke anak-anak, dan ingat nasihat kita 1 minggu ini, kita harus sayang kepada binatang. Nah, kita harus memberikan makanan kepada binatang peliharaan kita. Kita tidak boleh memukul, menendang, melempar atau menyiksa binatang peliharaan kita. Bisa? Bisa Bunda. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Bisa nak? Bisa Bunda. Oke, demikianlah video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu Bunda di video besok. Oke? Oke, Bye-bye. dadah.